Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki ibadah ini, perlu kami beritahukan di acara yang nomor 12 kita akan mengumpulkan persembahan, di mana persembahan yang kita kumpulkan hari ini akan dipersembahkan untuk HKBP Tampu Bolon dan Tangga Batu. Oleh karena itu, agar kita nanti boleh memberikannya dengan penuh sukacita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Kita boleh bersaat teduh sejenak. Amin. Hari ini kita menaikkan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada keluarga besar kita. Marilah kita berhimpun untuk mengungkapkan sukacita ini melalui ibadah kita kepada Tuhan. Sambutlah kehadirannya di tengah persekutuan kita ini. Dengan penuh hormat dan pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1 dan 4, Las Rohaku Lau Mamuji. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang memelihara hidup kita sampai tahun 2025, tahun yang baru kepada kita, tahun penuh berkat dan anugerah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, terpujilah nama-Mu dan kami bersyukur karena penyertaan dan pemeliharaanmu kepada kami, Punguan HTB, Hasadaan Tampu Bolon Dohok Boruna, Sejabodetabek.
dari tahun 2024 yang telah kami lewati, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Di dalam suka dan duka, selalu kami merasakan perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Mengandalkan kasih setiamu, kami terima dan kami jalani tahun yang baru ini. Roh-Mulah yang mengajari dan yang selalu menguatkan kami, agar kami selalu hidup dan bekerja bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama menjalani tahun yang baru ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 763 ayat 1 dan 2. Molo Yesus dongami. Por sea
Kita melanjutkan acara kita di acara nomor 6. Para siroha jala perdenggan bahasa do Jahoba. Ibana do na mangatasi sude tanoon. Damat jadihon dohot na mangaramoti hita. Ibana do na manogu-nogu hita. Ubahe terbaik kita sahat di tahun 2025 on. Tamado hati dakonota ibana. Ama para sirohai. Debatana sokal namar muliai. Dok hamuma mandok debata. Tung nasokal do akka pabahenammu. Pinahen ni hinatibul ni gogom. Ikon marsobba tuho akka musum. Atong songon naung niasian ni debata. Laos martoruk ni roha mahamu. Tumantu Kristus anak nai. Mulutung adong apo-apo marhite-hite Kristus. Dohot soso-soso. Holong ni roha dohot parsauran ni toddi. Nang taluk dohot asini roha. Gohihamu malas ni roha kon. Sadama parrohau kamu. Sadama haholongam muna. Taroha sapikiram ma hamu. Unang be narikot di hamu be matahok kamu. Dohok manani dongan. Dongon parrohau ni Kristus Yesus ma parrohau muna. Martua do natumangihon hatani dewata. Jala nau peopsa. Amin. Persembahan pujian dari Maria Boru Tampugulun.
Yuti Marede Sien Bukede nomor 656 ayat sadet. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Tinggi, kami memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru setiap pagi. Ini yang mendorong kami itu senantiasa bersyukur ya Tuhan. Terlebih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan kehidupan punguan HTB Hasadaan Tapu Bolon Dohot Boruna Sejabodetabek ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang menyertai kehidupan kami di masa lalu, di tahun-tahun yang lalu. Maka ini juga yang mengantar kami untuk dengan yakin meminta kepadamu, supaya Engkau senantiasa menyertai kami di tahun ini dan di tahun-tahun anugerah yang akan Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan Allah kami, biarlah pada momen ini, setiap kami yang hadir di tempat ini, memakai kesempatan ini, untuk mempersembahkan kehidupan kami kepadamu, supaya Engkau mengisi kami kembali dengan kekuatan dan semangat yang baru. Melalui pesta Bona tahun ini, biarlah kami semua diteguhkan, supaya langkah kami dimantapkan untuk menjalani tahun 2025 ini. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi punguan HTB yang ada di Sejabodetabek ini. Engkau berkati pengurus, Engkau berkati setiap anggotanya. Dan jikalau pada hari ini akan dilaksanakan pergantian, pelantikan pengurus HTB tahun 2025-2029. Kami percaya Engkau akan memberikan mereka kesanggupan, kekuatan dan hikmat untuk melakukan tugas pelayanan ini dengan sungguh-sungguh, demi tercapainya punguan Hasadaan Tapu Bolon Dohot Boruna yang sehati sepikir, satu tujuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah, berkatilah punguan ini. Biarlah kiranya damai sejahtera kami peroleh lewat persekutuan ini. Dan berkatilah setiap bapak dan ibu, orang tua, berikan kepada mereka umur panjang, kesehatan, kekuatan untuk melakukan segala pekerjaan yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Limpahkan rezeki atas segala pekerjaannya, cukupkan atas segala kebutuhan fisik maupun kerohanian mereka. Ya Tuhan Allah, apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduan dari setiap kami yang hadir di tempat ini, kiranya Engkau mendengar dan menyatakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, anugerahkan hikmat bagi setiap orang tua untuk membimbing anak-anak yang telah Engkau anugerahkan bagi mereka. Biarlah seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu, setiap ajaran dan didikan yang disampaikan kepada keturunan mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh orang tua yang dalam kesendiriannya, para janda dan duda. Ya Tuhan, kasihanilah, berikan kepada mereka penghiburan, keteguhan hati, bahwa Engkau adalah Allah yang setia menjaga dan memelihara mereka dalam kesendiriannya untuk memimpin keluarga mereka.
Kami juga berdoa bagi seluruh keturunan dari Penguan HTB ini, dimanapun mereka berada pada saat ini, selain daripada kami yang berkumpul di ruangan ini. Berkatilah mulai dari anak-anak yang kecil hingga anak-anak yang besar. Tuhan, bagi mereka yang saat ini sedang masa pertumbuhan, berkati pertumbuhan fisik dan kerohanian mereka. Menjadi anak-anak yang taat dan takut kepada orang tua dan juga Engkau. Berkatilah yang sedang duduk di bangku sekolah dan perkuliahan. Anugerahkan hikmat pengetahuan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang taat menerima ajar yang baik dari guru dan dosen mereka. Berikan kemudahan-kemudahan bagi setiap tahap yang mereka harus lalui. Sehingga apapun yang mereka cita-citakan, itu dapat mereka capai. Berkati mereka yang sudah menamatkan sekolahnya, yang sedang mencari pekerjaan. Ya Tuhan Allah, kiranya anugerahkan pekerjaan yang sesuai, supaya sukacitanya penuh. Bagi mereka yang berencana untuk melanjutkan ke universitas, perguruan tinggi, atau ikatan dinas lain, apapun yang dicita-citakan mereka, ya Tuhan berkati setiap persiapannya. Biarlah apapun yang mereka cita-citakan dapat mereka peroleh. Dan bagi mereka yang sudah bekerja, anugerahkan kekuatan dan semangat, takut akan Engkau melakukan yang terbaik. Berkati prestasi pekerjaan mereka, sehingga mereka memperoleh peningkatan jabatan atau pangkat di tengah-tengah pekerjaan. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, biarlah damai sejahtera-Mu yang melingkupi kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu, bagi seluruh anggota Penguan HTB ini. Jikalau saat ini ada yang sedang dalam keadaan lemah, menderita sakit penyakit, ya Tuhan Allah, kiranya Engkau tunjukkan kuasa-Mu. Sembuhkanlah mereka, maka mereka akan sembuh. Selamatkanlah mereka, maka mereka akan selamat. Padamu kami memohon, padamu kami bersandar. Biarlah mereka tetap yakin dan percaya lewat perawatan dan pengobatan yang mereka lalui. Jadi cara-Mu untuk memberikan kesembuhan sempurna bagi mereka. Ya Tuhan Allah kami percaya Engkaulah yang membimbing setiap perjalanan kami yang ada di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh pelaksanaan dan program di tengah-tengah Penguan HTB ini. Biarlah Engkau yang turut bekerja untuk mendatangkan sukacita bagi kami semua. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa pada saat ini untuk kesejahteraan kota di mana kami tinggal ini. Berkati para pemerintah, pimpinan untuk memberikan kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah melalui kebijakan-kebijakan mereka damai sejahtera semakin nyata di kota ini dan di negara ini. Anugerahkan kepada mereka hikmat dan takut akan Engkau. Kami percaya mereka telah Engkau tetapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa ini. Oleh karena itu ya Tuhan, bagi-Mu mereka kami serahkan juga, supaya mereka dengan takut akan Engkau melakukan seluruh tugas-tugasnya. Ya Tuhan Allah kami percaya Engkau adalah Allah Maha Pengasih. Kasihanilah kami. Kami tahu kami tidak layak untuk meminta ini karena kelemahan, dosa dan kejahatan kami. Tapi kami ingat firman-Mu ya Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka engkau pintu akan dibukakan bagimu. Itu yang mendorong semangat kami untuk datang ke hadirat-Mu, mengutarakan permohonan kami saat ini. Ya Tuhan, kami tahu dalam kehidupan ini, suka dan duka akan silih berganti kami hadapi. Ajar kami untuk senantiasa dapat bersyukur dalam setiap situasi. Biarlah kami dapat menyaksikan Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambil. Terpujilah nama-Mu dalam setiap keadaan yang harus kami lalui. Ya Tuhan, dalam hari ini, setiap kegiatan yang akan kami laksanakan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ini berlaku seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan kami ya Tuhan akan dosa pelanggaran kami. Ampunkan dosa dari setiap anggota dari Penguan HTB se-Jabodetabek ini, sehingga kami layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang hidup itu, kami menyampaikan doa permohonan kami. Amin. Dauduti Marede, yang buku nomor 747 ayat 2.
Anugerah dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa dan juga dari anaknya Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita pusatkan hati untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan pada pertanyaan Hasadaan Tapu Bolon dan Boru yang ada di Jabotabek hari ini, di tempat ini. Saya akan bacakan dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, yaitu Filipi 2 ayat 2 sebagai berikut. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Gohi hamuma halalas nirohakon. Sadama parrohaho kamu. Sadama haholongomuna. Saroha sapikiran maham. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, amang inang, naboru, amang boru, ya kita seluruhnya, parjolo-jolo sahat matabe tuhita saluhutna, jala siya joloon, kubarani homma madokta benauli, sian sude hamiaka namartohona padita, namar marga Tapu Bolon, naboy hadir di sodo, nasuboy hadir di son, horas marita. Saat ini dalam ibadah Hasadan Tapu Bolon dan Boru Jabodetabek, kita disapa oleh firman Tuhan dengan memasuki situasi sebuah jemaat, yaitu jemaat Filipi, yang memang syarat dengan sukacita, syarat dengan harapan bersukacita. Dengan demikian kita juga berharap kiranya kita semua diberkati dengan sukacita. Amin. Firman ini menegaskan, hendaklah kamu sehati sepikir, dan seterusnya sebagaimana kita boleh mengikutinya dari bacaan tadi. Arahan mulia ini tentu penting sekali berlaku atau diterapkan dalam semua tataran persekutuan, pada semua keadaan yang di sana sini sering mengalami dinamika kelompok, ada dinamika dalam paguyuban, dan semua unit-unit komunitas dan semua badan-badan yang spiritualitasnya berpadanan dengan kekristenan. Bila mana hal-hal yang diterangkan seperti disebut dalam firman ini, antara lain sehati sepikir, satu dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, niscaya amanginang semua pada baik. Hubungan kekerabatan kita pasti baik, dan juga seluruh bagian interaksi sosial kita akan terasa manis dan dahsyat. Apalagi ajakan yang mengatakan hendaklah kamu sehati sepikir justru dahulu disampaikan kepada jemaat Filipi dalam konteks sukacita, yakni sukacita dalam Tuhan tentunya. Sukacita yang adalah buah kegembiraan berkali-kali disinggung dalam surat Filipi. Karena itu
Pada surat Filipi disebut sebagai epistel sukacita, saudara-saudara. Digelar sebagai epistel sukacita. Epistel artinya surat kiriman. Surat kiriman dari seorang rasul. Sukacita itu benar-benar merupakan dampak yang mengharukan, juga merupakan pesona yang menggembirakan, dan justru itu terjadi atau terbit atas keterbukaan hati. Keterbukaan hati untuk menerima kabar baik dari Tuhan. Praktis Tuhan memberkatinya dengan sukacita. Artinya, apabila Injil teraplikasi dalam hidup, akan terjadi, saudara-saudara, dalam kehidupan kita masing-masing yang disebut sebagai rejoice. Sukacita yang benar-benar joyful. Sukacita yang mencapai puncaknya. Rasul Paulus dan jemaat Filipi sama-sama merasakan sukacita karena disebut Tuhan telah memulai pekerjaan baik di antara mereka. Dan oleh sebab itu persekutuan mereka menyenangkan dari hari ke hari dan tetap setia di dalam Injil. Demikian disampaikan pada pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Maka dengan demikian, dalam terang sukacita itu jemaat Filipi diterima, dikenal, dan dihargai oleh seorang rasul. Jemaat Filipi disebut sebagai saudara-saudara yang kukasihi. Dan juga mereka disebut sebagai sukacitaku, mahkotaku. Luar biasa, saudara-saudara. Siapa sih orang-orang Filipi? Siapa sih orang berdosa seperti kita? Tetapi di dalam terang Tuhan, karena kita membuka hati untuk kabar baik itu, maka Yesus juga dapat memandang kita sebagai saudara-saudaranya atau saudara-saudara yang terkasih bagi Dia. Kita adalah pribadi-pribadi yang menjadi sukacita bagi Tuhan Yesus dan juga mahkota bagi Dia. Relasi yang membahagiakan dan membanggakan ternyata bisa didapat jika kita selalu menggulir kesehatian dalam bingkai sukacita. Operasional kesatuan dalam kasih, satu jiwa dan satu tujuan sendirinya membentuk orang-orang percaya menjadi suatu tim kolektif, kolegial, di mana semua merasakan dan mengerti bahwa satu untuk semua, semua untuk satu. Masing-masing orang penting terhadap satu dengan yang lain. Hasilnya adalah setiap orang dapat mengalami sukacita sebagai buah pengharapan. Dan mereka jadinya adalah orang-orang yang berpengharapan dalam sukacita. Inilah sebenarnya posisi jiwa orang-orang Kristen. Semangat Kristiani adalah berpengharapan di dalam sukacita karena Injil diberitakan di tengah-tengah kita. Dan orang seperti itulah yang layak melangkah memasuki fase yang disebut bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Demikian Rasul Paulus menandaskan dalam suratnya ini pada pasal 4 ayat yang keempat. Terang itu di sini masih ada lagi sukacita yang lebih besar yang bagi Rasul Paulus sendiri ini sangat terkesan. Bahwa menurut Paulus sesuatu yang sangat spesifik bagi dia juga disebut sebagai sukacita, tapi sukacita yang sempurna. Bahwa sukacita yang dimaksud adalah
Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Ini dianggap oleh Rasul Paulus sebagai sukacita yang sempurna. Rasul Paulus melihat sudah ada sukacita di jemaat Filipi, namun semua yang ada di dalam Kristus seperti disebut tadi, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan, dianggapnya sebagai sukacita yang lebih sempurna. Dan uniknya, saudara-saudara, perkataan Paulus sekarang di sini, dikala sukacita yang sempurna itu, yaitu yang ada di dalam Kristus, sudah dia kenal dan dia sudah miliki, namun dia masih melanjutkan kata-kata ini seperti dalam nas kita, saudara-saudara. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Sempurnakanlah si sukacitaku. Ada kata sempurnakanlah sukacitaku. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Menjadi pertanyaan, mengapa sesuatu yang sempurna masih harus atau mau disempurnakan? Apakah Paulus ingin mengkonfirmasi bahwa sesuatu yang sempurna di dalam Tuhan harus disempurnakan lagi oleh manusia seperti jemaat Filipi? Mungkinkah di dalam kesempurnaan Tuhan masih ada yang kurang sempurna? Sama sekali tidak. Dan bukan itu maksudnya. Saudara-saudara, Tuhan tidak memerlukan asupan dari manusia untuk melengkapi kesempurnaan produk dari Tuhan. Yesus Kristus sempurna di sorga dan dia sempurna untuk kita di bumi. Dia adalah Tuhan, saudara-saudara. Tuhan yang senantiasa penuh penyertaan keilahian Bapa. Bapa yang maha sempurna. Jadi oleh sebab itu, perkataan yang kita temukan dalam nas ini dari Paulus yang menegaskan sempurnakanlah sukacitaku, harus kita maknai sebagai respon keterbukaan, respon kesediaan atau kesiapan, respon kemauan, yaitu kemauan hati umat untuk menerima ajaran Tuhan, untuk mengalami sukacita itu sendiri. Jadi sekarang kita saudara-saudara boleh berlogika. Logikanya seperti ini. Sukacita yang ada di dalam Kristus adalah bagaikan tangan yang terulur dari sorga. Tangan yang memberi kebahagiaan untuk kita. Dan tangan itu penuh kasih karunia, disertai nasihat, petunjuk yang berharga. Maka tugas kita adalah, marilah segera menyambut uluran tangan itu. Tangan kita yang menerima tangan Tuhan. Dan dengan demikian kita boleh turut mengalami sukacita dalam Tuhan. Dan jangan sampai terjadi apa yang disebut dalam ungkapan bagaimana kita bisa bertepuk sebelah tangan. Akan tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Maka supaya sukacita itu memenuhi hati kita, hidup kita sebagai berkat Tuhan, maka terimalah tangan Tuhan yang terulur dengan tanganmu sendiri sebagai bentuk penerimaan. Tangan kita yang menyambut uluran tangan Tuhan itulah respon diri, sambutan hati dan jiwa dari kita masing-masing, dari setiap orang. Ya,
respon yang sifatnya responsibility. Respon yang didasari kemauan untuk membangun kebersamaan. Firman Tuhan saudara-saudara yang menjadi dasar renungan kita menunjuk bahwa respon kita menerima yang baik dari Tuhan adalah terapan sehati sepikir, satu dalam kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Terapan atau penerapan sehati sepikir itu penting, bahkan maha penting. Mengapa? Karena untuk itulah kita dipanggil hidup dalam kebersamaan. Sehati sepikir dan seterusnya seperti disebut dalam firman ini sebenarnya adalah kodrat kita, nature kita. Oleh sebab itu, sehati sepikir harus menjadi watak kita. Watak alami sebagai pemberian Allah, yaitu sehati sepikir, ini menjadi penting supaya kita boleh membangun kehidupan bersama. Dan watak ini perlu kita terapkan dalam hubungan keluarga, menjadi watak kita dalam kebersamaan, menjadi watak kita yang seharusnya saudara-saudara dalam relasi persaudaraan di Hasadaan, Tapu Bolon dan Boru. Ya perlu juga ya di PPRTB, saya kira begitu. Betul tidak? Harus menjadi watak kita saudara-saudara. Sehati sepikir juga harus menjadi watak kita dalam tataran persekutuan lainnya. Semua unit-unit wadah perhimpunan kecil maupun besar. Artinya, sehati sepikir adalah fitrah manusia. Kita sekarang gunakan istilah fitrah di sini. Fitrah kita sendiri. Fitrah berarti potensi alami yang baik pada kita yang diciptakan oleh Tuhan di antara kita. Itu sebabnya saudara-saudara dijelaskan di dalam Alkitab seperti dalam Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Jearah dari Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Indah bagi yang rukun, bagi yang bersaudara, karena mereka memiliki watak sehati sepikir. Dengan demikian mengalami indahnya persaudaraan, dan itulah fitrah kita. Oleh sebab itu, amang inang, saudara semua, apabila kita melihat dan merasakan ada mungkin yang membuat kita atau kesatuan kita terganggu, terusik, boleh jadi terjadi sesuatu yang tidak beres di tengah perkumpulan kita. Tolong amang inang kembalilah ke fitrah kita sendiri, yaitu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Mari kita bangun kesatuan yang lebih keren, yang berlabel indah dan membahagiakan. Bagaimana caranya? Sekali lagi harus ditandaskan. Duhai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, halo saudara-saudara, anak-anak muda semua kita, kembalilah ke fitrah. Fitrah kita yang diciptakan oleh Tuhan, sehati, sepikir, satu dalam kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kita semua peparani Raja Tuan Sihubil. Kita juga adalah peparani Sapalatua, Raja Sapalatua Tapu Bolon.
Tu sudehita marga tapu bolon dok boru. Mohon kita terhindar dari yang namanya mencari atau mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Ambisi boleh, karena dalam arti positif, ambisi dapat diterjemahkan sebagai harapan tinggi mencapai sukses. Yang menjadi tidak baik ialah apabila ambisi disertai pikiran menyingkirkan teman hanya karena mengutamakan diri sendiri. Itulah yang tidak baik. Amanginang sodatung adong do hita marga tapu bolonon nasai asik memperjuangkan ambisina pola sappe majoloani debata misalna, asik memperjuangkan ambisina pola olo pajologogo papudiuhum, pola gabe mabai dongan tersakiti palias mayate. Sudedo hita mengatusi lapatan ni hata palias, hata batak palias. Semoga tidak, itu lapatan ni palias. Sayunang ma adong nasongoni. Jangan sampai terjadi. Alana memang ikon akuat tado di sada-sada pungua boy do adong na tersakiti sengaja manang tidak sengaja. Manang boy do saya dong akan na pro kontrate. Adong alanya kasali sifat dapot. Jala sali sifat dapot ope sifat boy ma. Boy songon na maul sifat dohonon nate alanyaha. Maul dohonon sifatan inna roha persoalan terjadi mungkin holan alani hal na sepele dui. HP kenyataannya serius krusial do. Saya niripu masalahnya bergejolak sian sesuatu hal na menggawatkan HP sepele do. Jadi malu pak hita sifata mangatusi. Sering dang binoto alanyaha masa persoalan. Dia kena marhamarang gitu masa manang bodoh nusoni. Alani paradaton, alani jabbar, alani ulos, alani pusaka pe adong gote, adong go hita marsoale alani pusaka. Adong alani okkal holi, berbedai. Alani tugu pe bodo marbedai. Haro alani surat udang pe bodo marsoale te. Format ni surat udangani, udang pesta misalnya, tak cocok dihilala seseorang, bodo gawe pasoal alani. Di gudanggo magbak kita pasoal. Alai di dok hatani debatado, ima hatana badiai, pasahatot tuhita. Molo masih haratak kamu jala masih langak kamu jaga mahamu sotuk sudah hamu nama silek seang. Tar surat 2 di Galatia 5 ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi nadumengkan ima, unang mahita mardikat-dikan, memang nangatasahon nakingan o diacara. Unang mahita mardikat-dikan, manang marhasangapon narumar, alai siang toruk nirohama, manak siat toruk nirohamu nabema, rajumihamu dongamuna, sumurung siat dirimuna. Amang inang, yakinlah, harga diri kita bisa tetap terjaga dan semakin terhormat apabila kita berlaku rendah hati dan saling mengasihi. Memang, oddo na mauli sadate. Alai, unang maala ni maulna kita gabelari. Unang maala ni maulna terlalu juro hatta gabeta swadahon. Hal nama hapentingon. Alai saya terus mahita. Saling mendekati. Saling pasadahon. Masih tanyangan. Masih pakulingan. Masih urupan. Moladong akadongan di luar ribatak. Na memandang halak batakon hebat.
Sampai kiamat pun orang Batak tetap ada ninna seseorang. Alanya amar marga do nasida, jelas do silsila nasida. Arong nasida marga si Bolon, adok si Tumeang, adok si Majutak, dan lain sebagainya. Jelas do nasida. Anggo hita orang jelas do, ninna rupani. Baboy may dohononna. Orang lain memandang kita sebagai komunitas yang eksis dan sukses menjaga kesatuan kita. Alai hita mapotosa. Godang doa ke hal-hal nama baik kita gagal. Alanyaha ala dang saroha sapikira kita. Molo saroha sapikira kita songon nanidok ni turpukon macay lehet do. Macay apalata bodo. Jala sangat mulia do. Jadi hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Taboto do jalaido na dapat parsiajarat dihita sian hata ni debata. Ai molo saita tuluton kesehatian gabe mabuam mara doi dihita tidak. Dakya adok panidangion nama dok bahwa komunitas yang membangun kesehatian akan celaka. Dang adongi. Na adong ima indah berbahagia. Jadi unang gabi subang rohatta. Nung amat celehet molo diborhati hita marhite pertanyaan bonataonon dohot hata ni debata saroha sapikiran jala panitia pertanyaan bonataonon merumuskan dihita mangalakka di bagasad dos niroha saurdot satahi sauluan jala masih holongan hobar may itu nanidok ni turpukon ala memang tang buiso mangalakka hita akka giat-giat ni ulauta di komunitas ta di paradata ikom mangalakka do hita alay molo mangalakka hita godang si jalinotta godak si patupota godak si paturiotta godang akanauli nanaik pa diriotta saluhut naima di bagasan holong saurdot satahi sauluan memang dang murau asipata maollo mangatusi na di bagasan rohani donganon lama jauh mendapat tucianu ale-aleku naroha ay songon na tigorro ngai molo kitigor risido radeng gapak kulingani nin naroha ina dapat tambay bana pa zupak tohoro tigorro ngai ahoras ningon alay dakture alusna alanya ay daktaboto pergumulan na di bagasan rohani soni masipata alani akamaolna dihita alay unang alay ni maolna songon natagwarin nakin gabi dang marpabenam manangaha hita alay ikot torconotta do mabakita marlas niroha songoni nang di hasadaan tapubulon dohot borunaon jala mertua ala tok-tok kita di bagasan nasaroha sapikiran sada di bagasak kolong dungi didok satu jiwa satu tujuan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum mengakhiri renungan ini, berhubung hari ini adalah hari Minggu, di mana kita pada biasanya ibadah di gereja, izinkan saya hanya untuk membacakan nas kebaktian hari ini. Saya hanya membacakannya saja dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sehingga sekalipun kita ada
di mulia Raja ini. Tapi semoga firman Tuhan yang hadir dalam ibadah minggu hari ini juga boleh menyentuh kita masing-masing. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Amang inang kembali kepada simpul renungan kita di pertanyaan Hasadan, Tapu Bolon, dan Boru Jabodetabek hari ini. Segala sesuatu sempurna dari tangan Tuhan. Bukan kita yang menjadi penyempurna perkataan. Bukan kita yang menjadi membuat sempurna ajaran, nasihat, perbuatan, dan pemberian Allah, saudara-saudara. Tetapi justru kitalah yang harus disempurnakan untuk hidup yang benar dan memiliki sukacita yang benar. Salah satunya ajaran firman menasihatkan kita hari ini supaya kita menerima kebahagiaan yang penuh berkat, yaitu hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kalau firman ini menjelaskannya dengan kata-kata yang sama tapi beberapa kali, itu artinya supaya kita mencamkan apa yang dinasihatkan dalam firman ini secara pemahaman dan perbuatan, boleh dengan perbuatan juga, dengan tujuan yang baik. Itu pemahaman dan perbuatan yang ekstrim. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita membaca Alkitab, misalnya dikatakan kudus, 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 ada istilah kudus sampai 3 kali, itu menyampaikan kepada kita bahwa kekudusan Allah harus kita pahami sebagai kekudusan yang ekstrim, kekudusan yang tidak main-main. Maka sama halnya saudara-saudara, ketika kita melihat sehati sepikir dan seterusnya, menyampaikan kepada kita pemahaman yang ekstrim, supaya kita jangan main-main dengan nasihat ini, tetapi kita sungguh melakukannya secara ekstrim. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hal terpenting bagi kita untuk menandai hubungan kita yang benar dengan Allah dan menandai bahwa janji Tuhan adalah sukacita dan keselamatan bagi kita, maka firman harus kita dengar dan harus kita lakukan. Mendengar dan melakukan menurut Yesus adalah 2 hal penting, 2 hal yang esensial untuk kita turuti. Jadi kiranya Tuhan menguatkan kita
melakukan firman-Nya untuk indahnya hasadaan kita ini dan keakraban kita ini berdasarkan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita berdoa. Pujian bagi-Mu ya Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kami untuk memberi terang, baik melalui pernyataan, juga penyataan, juga melalui nasihat, dan semuanya dapat kami miliki di dalam Alkitab sebagai firman-Mu. Hari ini firman-Mu Engkau turunkan di tengah pertanyaan Hasadan Tapu Bolon Boru se-Jabodetabek di tempat ini, supaya setiap kami membangun kebersamaan dengan sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kami, fitrah watak kami, untuk indahnya persekutuan kami, perhimpunan kami dalam hasadan ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau boleh memberikan kekuatan bagi kami, sebab apa yang Tuhan perintahkan buat kami, kami yakin dengan demikian Engkau juga mengalirkan energi untuk kami. Berkatilah semua kami yang ada di sini, yang ada di Hasadan Tapu Bolon dan Boru, baik anggota maupun pengurus, dan seluruh rangkaian acara kami hari ini, kiranya boleh berjalan dengan terang Tuhan, sehingga kami turut merasakan bahagia hanya karena penyertaan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan.
Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus, Tuhan sudah memberikan anugerah dan kasih-Nya kepada kita. Karena itu marilah kita boleh memasuki awal tahun 2025 ini bersama Kristus dan dengan mengandalkan nama-Nya, percayalah dan teguhkanlah hatimu. Dialah yang menyertai dan membimbing kita menjalani tahun 2025 ini. Agar kami hidup di dalam perbuatan yang baik, penuh kasih dan kerendahan hati, penuh damai dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin. Hadirin silahkan berdiri. Silahkan kembali duduk Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak, sebelum kita memasuki acara berikutnya, sambil menunggu beberapa saudara kita yang sedang memasuki ruangan, sejenak kita akan dihibur oleh Gapenta Music untuk membuat suasana yang baru. Dan setelah ini kita akan langsung masuk dalam acara Bona Tahun.